Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menulis cerita berdasarkan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis cerita berdasarkan gambar adalah 1. Mengamati gambar dengan teliti. Ya, kamu amatin dulu ya gambar itu. Selanjutnya yang kedua, menulis cerita berdasarkan peristiwa. Nah, setelah kita mengamati gambar itu, kita boleh menulis peristiwa-peristiwa apa saja yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya yang ketiga, menyusun kalimat-kalimat peristiwa yang sudah ditulis menjadi sebuah cerita. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita jelaskan satu persatu. Pertama, amati gambar berikut ini. Ayo kita sama-sama mengamati gambar. Teliti ya, lihat gambarnya dengan teliti. Setelah kita mengamati gambar, ya, yang kedua, menulis cerita pada peristiwa yang terjadi. Nah, selanjutnya kita mulai menulis beberapa kalimat peristiwa yang terjadi sesuai dengan gambar yang tersedia. Misalnya, apa sih yang dilakukan oleh anak laki-laki itu? Ingat, dalam menulis kalimat atau dalam menulis sebuah cerita, paling sedikit kita menuliskan 3-4 kalimat. Nah, sekarang mari kita mulai menulis kalimat-kalimat peristiwa sesuai pada gambar yang tersedia. Pada kalimat peristiwa yang pertama, ya, kita mau buat kalimatnya apa? Ya, boleh, ya. Edo mempunyai 5 ayam dan 4 anak ayam. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping terlihat anak laki-laki bersama beberapa ayam-ayamnya. Nah, di sini kamu boleh membuat nama anak laki-laki itu sesuai dengan keinginan kamu. Misalnya, Edo, ya, Hasan, atau Iwan. Terserah nama anak laki-laki lainnya, ya. Selanjutnya, pada gambar ini juga terlihat beberapa ayam. Ada 5 ayam dewasa dan 4 anak ayam. Jadi, kalimat peristiwa pada gambar tersebut sesuai ya. Selanjutnya kita akan ke kalimat peristiwa yang kedua. Kita mau buat kalimat yang bagaimana? Peristiwanya apa? Ya, boleh. Edo memberi makan ayam-ayamnya setiap hari dengan teratur. Mari kita perhatikan gambar di samping lagi. Pada gambar yang kita lihat bahwa Edo menaburkan makanan pada ayam-ayam peliharaannya. Terlihat juga ayam Edo sangat sehat dan gemuk-gemuk. Ini artinya bahwa Edo selalu memberi makan ayamnya setiap hari dengan teratur. Selanjutnya, kalimat peristiwa yang ketiga, kita boleh tulis Edo sangat menyayangi hewan peliharaannya itu. Nah, perhatikan kembali gambarnya. Ya. Pada gambar tersebut terlihat wajah Edo sangat gembira saat Edo memberi makan ayam-ayam peliharaannya itu. Nah, menandakan bahwa Edo sangat gembira atau senang terhadap
ayam peliharaannya. Nah, selanjutnya kalimat peristiwa yang keempat. Kita mau buat apa? Ya, boleh. Edo juga sangat rajin membersihkan kandang ayamnya. Nah, di sini mari kita perhatikan lagi gambar di samping. Di mana perhatikan ya, kandang ayam milik Edo terlihat tidak ada kotoran di dinding kandangnya. Ini menandakan bahwa Edo selalu rajin membersihkan kandang ayamnya. Nah, kita sudah membuat 4 kalimat peristiwa dari gambar tersebut. Inilah yang dinamakan satu cerita berdasarkan gambar. Tiga, menyusun kalimat-kalimat peristiwa menjadi satu cerita. Nah, tadi kan kita sudah membuat peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan gambar. Nah, sekarang kalimat itu akan kita gabungkan menjadi satu cerita yang runtun. Apa itu yang runtun? Maksudnya itu secara beraturan. Ya. Nah, Edo mempunyai 5 ayam dan 4 anak ayam. Edo memberikan makan ayam-ayam setiap hari dengan teratur. Edo sangat menyayangi hewan peliharaannya itu. Edo juga sangat rajin membersihkan kandang ayam. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kalau kita perhatikan ya, tulisan ini kita harus memperhatikan tanda-tanda baca di dalam tulisan. Misalnya, di awal kalimat kita harus menuliskan huruf kapital. Dan huruf kapital itu biasanya digunakan untuk nama orang. Ya. Selanjutnya, di situ juga ada tanda baca yaitu tanda titik. Tanda titik ini digunakan untuk menandai bahwa kalimat itu sudah berakhir. Sedangkan tanda koma itu menandakan bahwa kalimat itu belum berakhir dan masih ada lanjutannya lagi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kamu sudah mengerti tentang menulis sebuah cerita berdasarkan gambar? Ya, Miss berharap kamu sudah bisa ya. Nah, sekarang kamu boleh mencoba menulis cerita berdasarkan gambar dari buku cetak tematik halaman 115. Istirahat yang baik adalah tidur. Pada malam hari, belajarlah untuk persiapan besok pagi. Setelah selesai belajar, cepatlah tidur. Sebelum tidur, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Saat tidur, badan kita terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama, karena membuat tubuh kita menjadi lemas dan tidak sehat. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum tidur, yaitu mencuci tangan, kaki, dan menggosok gigi. Dan jangan lupa, kita berdoa pada Tuhan agar bisa tidur dengan nyenyak. Berikut kebiasaan Andi sebelum tidur. Nah, coba kamu buat cerita kegiatan Andi berdasarkan gambar di atas. Tulislah pada buku tugasmu. Kita semua adalah makhluk yang lemah. Kita harus selalu memohon pertolongan kepada Tuhan. Caranya dengan berdoa dan bersyukur. Berdoa adalah memohon kepada Tuhan. Berdoa. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut dengan hidup rukun. Kita harus menghargai keanekaragaman agama tersebut. Di Indonesia, ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini adalah cara ibadah mereka masing-masing. Kita lihat ya pada gambar
Cara berdoa umat agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu pasti ada perbedaannya. Di sini kita tetap harus saling menghargai walaupun berbeda cara berdoanya dan cara ibadahnya. Tetap kita harus saling menghormati agar tercipta kerukunan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar penjumlahan. Pada kesempatan ini, kalian akan belajar pengurangan. Pengurangan tanpa teknik meminjam. Contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. 3.568 dikurang 1.235. Cara menyelesaikan operasi pengurangannya adalah satuan dikurangi satuan, yaitu 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kita tulis di sini 3. Selanjutnya, puluhan dikurang puluhan, yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3. Dan ratusan dikurangi ratusan. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan ribuan dikurangi ribuan, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi, hasil dari 3.568 dikurang 1.235 sama dengan 2.333. 2. Pengurangan dengan teknik meminjam. Dapat dilakukan dengan cara pengurangan dengan 1 kali meminjam, B. Pengurangan dengan 2 kali meminjam, C. Pengurangan dengan 3 kali meminjam. A. Pengurangan dengan 1 kali meminjam. Seorang pedagang buah memiliki 2 keranjang apel. Keranjang pertama berisi 5.434 apel. Keranjang kedua berisi 2.216 apel. Berapa selisih banyaknya apel pada keranjang pertama dan kedua? Di sini 5.434 dikurang 2.216. Kalian dapat menghitung selisih tersebut dengan cara bersusun pendek. 5.434 dikurang 2.216, 4 dikurang 6 tidak bisa, maka kita pinjam di puluhannya. Ini di sini kita coret. Di sini menjadi 2 dan satunya kita tulis menjadi 14. 14 dikurang 6 sama dengan 8. Kita perhatikan bilangan ini. 2 dikurang 1 bisa ya, dapat ya, karena angkanya lebih besar dibandingkan yang di bawahnya. Jadi 1. 4 dikurang 2, 2. 5 dikurang 2 jadinya 3. Jadi 5.434 dikurang 2.216 sama dengan 3.218. B. Pengurangan dengan 2 kali meminjam. Paman Togar memiliki 2 kolam ikan. Kolam pertama berisi 2.452 ikan. Kolam kedua berisi 1.264 ikan. Berapa selisih ikan di kedua kolam? Tadi kolam pertama 2.452 dikurang 1.264. Kalian dapat menghitung selisih tersebut dengan cara bersusun pendek. 2.452 dikurang 1.264. 2 dikurang 4 tidak bisa, maka kita pinjam di sini ya, di sebelahnya. Kita coret dulu. Di sini menjadi 4 dan di sini kita letakkan 1 menjadi 12. 12 dikurang 4 sama dengan 8. 4 dikurang 6 tidak bisa ya, maka kita pinjam di sebelahnya. Di sini kita coret dulu. Di sini menjadi 3 dan di sini kita letakkan 1 menjadi 14. 14 dikurang 6 sama dengan 8. 3 dikurang 2 bisa ya, karena angkanya lebih besar dibandingkan di bawah. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 2 dikurang 1
sama dengan 1. Jadi 2452 dikurang 1264 sama dengan 1188. C. Pengurangan dengan 3 kali meminjam. Ibu membeli bunga sebanyak 2342 tangkai. Ibu memberi 455 tangkai bunga kepada nenek. Berapa sisa bunga ibu? Ya, di sini 2342 dikurang 455. Kalian dapat menghitung pengurangan tersebut dengan cara bersusun pendek. 2342 dikurang 455. Mari kita hitung bersama. 2 dikurang 5 tidak bisa. Maka kita pinjam ke sebelahnya. Kita coret. Di sini hasilnya berapa? Di sini 3 dan kita letakkan di sini 1. Ya, di sini jadinya 12. 12 dikurang 5 sama dengan 7. 3 dikurang 5 itu tidak bisa, maka kita pinjam di sebelahnya, kita coret ya. Di sini jadi 2 dan di sini kita letakkan 1 menjadi 13. 13 dikurang 5 sama dengan 8. 2 dikurang 4 tidak bisa karena angkanya lebih kecil daripada yang di bawahnya. Maka kita pinjam di sebelahnya. Kita coret di sini tinggal 1 dan kita letakkan di sini 1 menjadi 12. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Di sini angkanya 1, karena tidak ada lagi angka di bawahnya, maka kita bisa langsung tuliskan saja. Ya, jadi 2342 dikurang 455 sama dengan 1887. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.